Mangga bagus lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Sunda sedang. Raditu billahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim wa bi Muhammadin nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, segala puji milik Allah SWT yang telah menggerakkan hati-hatinya untuk bisa bertemu, menambah saudara. Sebelumnya saya juga tidak menyangka akan bisa hadir di sini karena ketua DPR. Oh, DPR ya. Hadir namanya sahanya itu saha itu. Nama dia itu sahanya jadi DPR. Alhamdulillah. Jadi itulah mungkin Allah yang menggerakkan ya, pada sebelumnya tidak ada agenda ke sini. Ya artinya menguatkan baraya itu ya, baraya. Jadi kalau saya menamakan yang bila yang sudah ditemui namanya baraya. Nama baraya sebetulnya kita ngabdi serang ibu walaupun baru pertama kali kopi darat. Kembali kopi Rogernya nomor kontak saya gitu. Saya udah menjadi baraya, ya sudah disaudara lah gitu ya. Apa bukti kita sudah menjadi saudara? Ya saya juga suka mendoakan ibu-ibu hadir di sini. Ibu juga mendoakan saya, tapi sadar juga hentinya. Apa doanya? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dia mendoakan pengampunan pada atasan pernah atasan kantos patepangki. Jadi di doakeun we komodi lah mentos patep cabut tuh sawios. Bila kita translate ya. Ya, Itu ABG. oh ABG ya, nanti ya pakai Sanskerta aja ya. Ya, jadi tadi satu bentuk kita menguatkan saudara itu saling mendoakan. Apalagi sudah ketemu tatap muka seperti ini. Ya walaupun sarananya kita akan menghadapi 2024, ada apa dengan 2024? Mungkin yang kita lebih menguatkan baraya. Nah, jadi perkenalkan nama saya Agus Gunadi Ismail, tinggal di Ujung Berung. Di Ujung Berung, ya. Mungkin pernah main ke Ujung Berung, ya. Ibu kota Bandung Timur, karena ada alun-alun, Ujung Berung. Semenjak tinggal di Ujung Berung tahun 77 dengan Bapak daerah di Neglasari, kemudian SD Ujung Berung di sekitar situ ya. Perlu sampaikan juga nggak tahu ya. Korea SMP 17. SMA 14, kuliah di Geologi Unpad. Alhamdulillah sudah berkeluarga, anak tos cekap genep, ya. Tos genep, cekap ya. Kadang-kadang 8, ya. Jadi hamil yang pertama perempuan, sudah lulus ITB, alhamdulillah sudah kerja di Jakarta. Kemudian yang kedua pemegat di Unpad Geologi, di Unpad Pertanian Agrotek, namanya jurusan skripsi. Yang ketiga perempuan di UMB Universitas Muhammadiyah Bandung, namanya Lebat. Dan hamil keempat keguguran, ya. Kemudian keguguran 4 bulan. Hamil yang kelima keguguran, gitu. Sebenarnya tos dilirin ya. Hamil yang kegenap, hati-hati. Dan kedua kali keguguran, alhamdulillah lahir pemegat. Nah, di SMP kelas 8 di Jabatorik Ciawi, pesantren. Terus hamil deui nuka 7 ya. Hamil nuka 7, istri ya, perempuan di MIN kelas 6, balik SMP. Hamil nuka 8. Terusnya istri di MIN kelas 3. Itulah, jadi 8 itu nama. Pengalaman di kewilayahan, pengurus di masyarakat, pernah jadi RW 3 periode. Pernah. Kemudian ayeuna di jantan ketua LPM. Apa itu LPM? Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. LPM itu ya, ajeng di jantan koordinator BKM oge di kelurahan. Apa BKM? Badan Kesuadayaan Masyarakat. BKR, BKL, itu di bawah Posyandu ya. BKB Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja. Kalau BKM Badan Kesuadayaan. Yang dulu mah yang mendikan program PNPM, P2KB, Rutilahu zaman itu ya. Sekarang mati suri ya, disuruh mandiri atau BKM karena pas kota itu kemarin menyerahkan kemandiriannya dari masing kelurahan.
Nah, itu pengalaman di kewilayahan yang sedang masih bergelut di masa pengolahan sampah. Ya, di semenjak jadi RW 2016 edukasi tentang pilah sampah. Kemudian di 3 tahun, mulai tahun 2019 baru ketemu metode yang pas, gitu ya. Namanya open window. Ya, open window itu jadi pengolahan sampah organik secara komunal se-RW. Jadi kan metode yang sekarang kan Roseda, biopori, lubang organik, metode Osima gitu ya, atau Kang Empos gitu ya. Itu memang secara apa istilahnya persona di keluarga itu sendiri. Nah, kalau saya mungkin pakai open window di komunal kan berarti digabungkan ya. Gabungkan ke poster. Jadi open window itu kalau ini sih alhamdulillah sih komplek ya. Pengibu di komplek dia atau di luar komplek? Sana sih ya, RW ya. Kalau saya gang ya, motornya kadang tangan ya, satu stang motor cukup segitu ya. Gang itu jadi rumah di gang. Dulu memang bapak masih ada karena alhamdulillah di komplek pindah istri ke orang di Cigending masuk gang, itu luar biasa. Jadi kalau di gang itu pertama tergerak pada saat gerakan 1 juta biopori tahun Ridwan Kamil Odet menuju pas tujuh wali kota. Itu gerakan 1 juta biopori, cuman itu ada kesalahan terkait dengan mispersepsi terkait biopori. Harusnya biopori itu tidak menggunakan paralon. Pemingnya paralon. Jadi pada saat itu menggunakan paralon dari camat ke lurah ke RW ini ada paralon buat biopori, namanya lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori. Dari paralon kok mangga misalkan 20 paralon damangkeun. Ya, dan kalau yang selanjutnya yang kakak yang ke-21 misalkan ada yang ada mau biopori. Mana tuh paralon masih namprak. Itu yang menjadi kendala di wilayah. Tidak berlanjut biopori karena harus ada paralon. Jadi terhentilah situ senyap. Namanya Kang Pisman tadi ya, Kang Pisman. Nah, di metode open window tahun 2019 sampai sini, kalau yang dicetak itu mungkin 28 ton bulan ini, kalau sekarang udah 37 ton ya. Terakhir bulan Agustus itu 8 ton. Jadi bergerak tiap hari Rabu dan Minggu, Ahad jam 8 pagi. Mangga pilih kalau mau melihat tentang pengolahan organik dan caranya, insya Allah saya ada di situ ya, di Cigending Ujung Berung. Tentang pengolahan organik. Nah, ini yang sudah berjalan gitu. Kemudian terkait dengan apa ya, bukan kiprah sebetulnya kalau di ketua nama ini, inspirasi yang pada saat jadi RW pertama RW Mandiri ya, RW Mandiri. Pernah mendengar RW Mandiri? Mang Odet sok nggaung-gaung tentang RW Mandiri. Nah, gitu ya. Dan saya terinspirasi oleh almarhum Mang Odet, wali kota, pada saat kuliah subuh di Masjid Ujung Berung. Dia menceritakan tentang desa di Sukabumi yang ada desa mandiri. Saya coba terapkan di RW, biasa ya, metode ini diterapkan. Saya coba godong 1 bulan Januari, sampai ketemu benang merah, oh bisa. Februari sosialisasi, Maret diterapkan. Jadi istilahnya, kalau di RW 9 Cigending itu tidak ada istilah iuran warga. Tapi namanya canceling kewilayahan. Jadi istilah mandiri itu kan namanya mandiri, punya uang kas sendiri, apa-apa sendiri. Jadi tidak harus namprak ke kelurahan. Karena kalaupun namprak pengajuan lewat Musrembang, lewat reses, lama prosesnya. Apalagi ini belum pada saat belum ada PPK. Punya pesantren. Iya, non di PPK. Singkatan ke kewilayahan ya. Itu jadi nguping aja ya, program inovasi 100 juta per RW lah gitu ya. Tetap PPK. Namanya canceling kewilayahan. Filosofinya setiap canceling yang setiap harta yang disisihkan untuk kepentingan bersama itu adalah amal soleh sosial lainnya. Jadi semua pungutan posyandu, posbindu, kuninganya, posyandu anak-anak, posbindu lansia, semuanya terkumpul dalam canceling. Mekanisme seperti apa? Hanya menyisihkan Rp500 per orang, per kepala keluarga dalam canceling. Karena Rp500 kan sekeluarga goler ya, kadang katajong gitu ya. Beda yang 100.000 langsung sakuan gitu. Itu terus jadi kumpul sekitar 15.500 kali 30 hari 15.000. Dulu pada saat jadi RW iuran warga 3.000 itu ada hasil luar biasa. Tingkat partisipasi 50%. Pada 3.000 menuju bakso 5.000. Aing bakso bisa, kan saya bisa misalnya. Ternyata memang trust tadi ya, kepercayaan. Nah, saya coba bangun pakai buletin Jumat, hanya laporan keuangan saja, alhamdulillah meningkat.
Jadi per bulan per tahun pertama jadi RW itu sekitar 1.200.000 untuk kas RW. Coba kan pakai RW pakai kewilayahan, alhamdulillah. Dari 1.200.000 per bulan menjadi 5 juta. Itu canceling. Tapi namanya canceling kan harus ada pertanggungjawaban ke masyarakat. Nah, beda aja masjid. Banyak jarang menuntut ke masjid. Pada kayak mana pertanggungjawaban abi tos canceling ya, tos impak. Mau mungkin kan? Asa kumaha gitu. Impak tapi nyukur pertanggungjawaban. Di RW mah sanaos 3.000 perak ya ditamprak. Kamana wae itu 3.000, 3.000 gitu ya. Termasuk iuran sabar dan sebagainya. Itulah sebuah dengan RW mandiri dan sekarang masih berlanjut. Walaupun saya tidak jadi RW, tetap masih jadi penasehat lah, tempat pakumaha gitu ya, di kelurahan seperti itu. Nanti tentang beras barokah. Beras barokah itu istilahnya kuning BPNT, nanti BPNT singkatan. Bantuan pangan non tunai yang 120.000 digesek. Makanya di kalangan RW itu pengurus istilah saldo nol. Misalkan ibu gaduh kartu, akhirnya kayaknya digesek kayak artosan, pas bulan berikutnya digesek nol, disebut saldo nol gitu kan. Kartu itu ayah tapi digesek nggak ada. Itu banyak keluhan para RW. Kenapa sih ya buat tabir rambut bla 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 gitu ya. Karena banyak mengembalikan ke kelurahan. Kelurahan, aduh kami mati pusat, wah terus begitu sampai tiap bulan. Saya keingat memang masalah itu hanya seperti itu, memang juga agak susit ya. Susit itu susah dan sulit. Oke, saya dulu gitu teh. Maka buat beras barokah, teknisnya konsep zakat fitrah di luar Ramadan. Jadi di masjid simpen ember, tulis beras barokah. Dulu mah perelek beas. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak engkau masjid teh nenteng beas walaupun sagelas tiap sholat gitu ya, atau mungkin seminggu sekali pas Jumatan, nuji sajadah, nuji beas. Kumpulkan beras itu apa? Untuk warga yang tadi saldo nol, minimal dapat 2 liter mah gitu. Itu berjalan sudah 5 tahun. Termasuk Agustusan, ayah istilah jalan sehat, itu digratiskan, tapi tukarkan 1 gelas beras dengan kupon door prize. Itu pada masih alhamdulillah dari kamari itu Agustus kamari ada 83 kilo beras dari ini ada yang satu Umi Siti berkumpul ya. Itu kembali ini istrinya beras barokah ya. Itu mungkin yang beberapa yang jadi bila menjadi kalau jadi ada kesempatan masih berjalan ya, silakan ada yang mau berminat. PKS memang saya membuka komunitas namanya Baraya PKS di luar DPR DPC gitu ya. Jadi namanya Baraya itu tidak terlepas oleh waktu. Walaupun ketemu 14 Februari, tapi setelah itu kan kita jarang ketemu. Tapi kalau Baraya maka nyambung sebagainya. Nah itu jadi itu mungkin beberapa ya yang sementara ini masih berjalan. Sepertinya pengurus DPD PKS Kota Bandung ningali gitu ya, mareret kepaksa dicalonkan gitu ya, dicalonkan jadi DPD di Dapil 3 ini di ujung Berung. Yang mudah-mudahan PKS 2024 langkung serdi kursi ya minimal setengahnya lebih, ini 26 kursi setengahnya lebih gitu ya. Karena betul sekali kenapa harus setengahnya lebih, sekarang posisi PKS saja ketika Ketua DPR kedugikan pilih tajan dari atas mengingatkan ya, posisi PKS sekarang 13 kursi paling besar dibanding yang lain dari 50 kursi. Ketua DPRD sah di PKS Pak Teddy, wali kota sah mau Odet di PKS, tetapi kebijakan politik susahnya luar biasa karena ada istilah mekanisme voting. Tatkala belum ada sepakat voting gitu ya, dia mau kota politik mah racung sah gitu, jadi 13 lawan kurang 50 kurang 13 kurang 37 anggota lagi. Tapi kalau 37 anggota kurang tidak sepakat dengan yang 13 orang dengan PKS udah kalah secara kebijakan. Walaupun di situ ada partai Islam, beda hijau, beda biru, beda naon menyebutkannya. Anak partai hanya ada 2 di kita tuh. PKS dan bukan PKS itu debut-debutnya. Fungsi terting lah, PKS dan bukan PKS. Jadi 13 makanya pada saat voting nanti pada saat 2024 anak gampang gitu. Yang luar biasanya terus bergigih di praksi PKS 13 tahun ada ini. Pak Teddy Rusmawan. Ada guru ngaji pas Desember 2002 kemarin. Dan juga dia menjabat dari ya mungkin sebagai bentuk penghormatan Mang Odet sudah meninggal. Ya. Awalnya udah hasil ketuk palu atau ngajukan lama dulu Mang Odet di jenang kene hese gitu ya. Tapi Desember kemarin nya segala badami daripada itu penghormatan Mang Odet gue. Jadi ketuk palu walaupun jumlahnya juga tidak sesuai jumlah guru ngaji Kota Bandung. Yang di Akui mah yang ada DKN-nya.
Mendekat. Jika kan Oh, tidak aku ya. karena madrasah walaupun itu udah berpuluh-puluh tahun. Dapat FKDT. Enggak juga. Oh, enggak juga. Gimana dapat FKDT madrasah teh. Jadi memang kebagian. Oh, itu juga di madrasah kan nunggu ngajar teh saurang. Di luar. Jadi kan kemarin hiji teh pacewicit. Mending melutung pacewicit lutung. Amang gitu. Nah, dia mungkin beberapa memang kebijakan politik di Kota Bandung. Ya, kemudian UHC itu juga ke PKS. Itu harus tahu nih. Mungkin ibu-ibu sebagai saksi. Nah, ya bisa jangan saksi bisu, harus saksi bicara. Jadi saksi itu jadi jembatan untuk bisa menyampaikan bahwa saya juga hasil perjuangan dari 13 fraksi tadi. UHC, nggak tahu kan mekanisme UHC seperti apa? Tahu karena saya sudah mengalaminya, merasakannya, mengadvokasi, manfaatnya. atau UHC. Jadi UHC Ya, tadi sama PKS. kalau warga yang tidak punya ke BPJS, nunggak tapi tidak punya BPJS bisa menggunakan UHC asal sakit. Nah, asal sakit emang masuk itu. UGD. Iya, asal sakit. Ibu harus ya. Dia dirawat. Enggak, misalnya ibu marah mau ke puskesmas sebagai UHC biasa. Tetapi tidak langsung otomatis aktivasi. Harus diaktifasi oleh Dinas Kesehatan. Nah, cara mengaktifasinya hubungi Ketua DPR karena tiap DPR itu ada tim advokasi Ya. untuk bisa mengaktifasi. Kenapa aktifasi? Sederhana ya cara mengalogikeun. Kota Bandung melalui fraksi PKS anggaran di DPRD ya, menganggarkan misalkan untuk 1 juta jiwa dari 4 juta Kota Bandung. Kan 1 juta itu apa sahawan itu damang. Maka itulah sebutnya aktivasi. Nah, makanya perlunya dorongan ada dari partai politik, ada main anggota dewan itu karena biar mempercepat aktivasi tadi. Ada juga sih yang normal abis beringarirah terprogi partai politik, mah kadang lami gitu, antrina karena yang berebutan sebagainya. Itulah mungkin satu pentingnya babarayaan teh gitu ya, saling membutuhkan. Itu salah satu lah. Eta paling perkenalan abdi mah sakitu dalam bade Mas Chandra nomor sapatu lamikan kalau barang gitu ya. Mangga biar tawasan teman lain. Mangga ada yang mau disampaikan atau tanyakan mumpung ada orangnya nih. Mari ke keueuh ngambung aya. Ya, alhamdulillah. Mangga. Ya pun Bu. Ya, mohon. Dan nomor 5 ada Bu Salim. Soalnya rame. Kalau cepat kayaknya. Tapani Ambil boleh bilang belum sih secara umum ya. Secara umum belum. Baru tadi sosialisasi di RA Al-Barokah Jalan Tapani Lama Hafizo tentang sampah. penghafal Quran. Aneh ini politik tapi tentang sampah mengenalkan ke RA. Alumni UIN. Sosialisasinya dari Agus seperti apa gitu? Ya, kalau saya menyampaikan kepada teman-teman ya, karena kalau di saya itu namanya ada istilah menara bagus, menata suara Haji Agus, jadi menata menara, jadi bukan relawan, bukan calo, istilah calo bukan di politik itu. Jadi begini, kenapa calo? Misalkan Abi nyanak calo tino sanes, kawarga, apa Abi nyanak calonnya kojo, gitu. Noto atas gitu pemilu teh kenalkan ya pas beres pemilu pas salam karena calo kemarin calo di terminal Ya. betul angkat kemana orang cicing gitu. Itulah calo. Nah kalau saya bukan calo tapi juga baraya dan menata suara. Kalau yang menara BTS itu ada sinyal-sinyalnya. Maka pada saat menyampaikan ke masyarakat juga bukan menggunakan calon anggota dewannya tapi menggunakan program. Tapi kalau misalkan menggunakan calon nah teranglah begini zaman ayeuna kumaha gitu ya pasti gitu jadi melakukan program. Tapi program yang sedang bergulut sekarang ini adalah ya khusus mungkin tentang sampah ya, kalau advokasi yang secara umum mungkin kayak PIP, KIP sebagainya mungkin dari DPR DPC struktur ya, tentang UHC bisa disampaikan bagiannya seperti itu. Jadi itu yang saya sampaikan kepada dan sampaikan bahwa menara ini boleh bilang nama lain relawan atau nama lain lagi korte. Saya sampaikan ke masyarakat bahwa Bapak Ibu itu adalah perpanjangan tangan. Tapi di tangan kepala pundak kaki lutut bisa daerah perpanjangan gitu. Artinya bila ada hal lain setelah 14 Februari itu bisa tersampaikan. Itu maksudnya. Jadi selalu program buat ke nama. Bagus. Kan kalau di Antapani sendiri kan memang acara itu ada
kebetulan ya Mm-mm. Bu Dewi dan Bu Susi Susi ya, mohon yang awalnya Bu Susi memang udah Saling existing mohon existing. Saya melihat itu kalau di Antakan itu ada suara bapak-bapak ya yang mungkin harus disentuh juga ya, kan kebanyakan kalau di ini itu ibu-ibu ya. Nah, masih ada ruang-ruang itu yang memang perlu diisi oleh para caleg dari bapak-bapak gitu gitu. Jadi ya, bila ini ibu-ibu di sini gitu ya, ada peluang gitu ya. Tadi kenal dengan siapa atau siapa itu bisa gitu ya mengundang caleg dari bapak-bapak dimunculkan supaya ya tadi kursi-kursi yang di ya di TKF itu lebih banyak lagi gitu ya. Gitu, Pak. ya. Tadi pertama untuk bapak-bapak program ininya pertama sampah, kedua mungkin sharing terkait dengan advokasi secara kewilayahan. Kebetulan saya pengalaman di RW 3 periode sekarang jadi APM, lebih banyak tahu terkait dengan mekanisme tentang DTKS, tentang KIP sebagainya gitu ya. Yang tentunya bapak-bapak sebagai kepala keluarga juga tahu, walaupun mungkin ibu juga perlu tahu gitu kan. Sekarang itu peduli yang bapak-bapak tentang KIP sekarang itu. Dari ibu-ibu ya. Ibu-ibu peduli nanti. Bapak-bapak Dengan duit ya, dengan duit. tapi ke lapangannya kan. Terus itu saya Ya makanya kan jika suami aku lagi tertarik dia kan beternak sebenarnya juga beternak ayam. Kita lagi pengen nanti cara Magot. magot Biasa magot. Nah, magot biasa. Kalau jadi magot, sekarang juga kan yang organik pupuk organik itu yang kumpulkan dia sudah menghasilkan magot jadi masih kan bisa kami itu belum punya pengalaman tapi pengen belajar ya, alhamdulillah. Ya. Belajar kukers lagi alhamdulillah ya. Jadi kalau magot memang bagian dari proses pengolahan organik. Selain biopori sebenarnya belum magot. Jadi magot itu sejenis bilatung, tapi jenis bilatung ya. Teksturnya juga kalau bilatung kan rada loncat-loncat ya. biye Nah. gitu teman Magot gede ya, pencet mah. Maksudnya kalau bilatung loncat, pemi magot itu merayap. Rayap terus teksturnya beda. Kalau magot itu lebih kasar dan bergaris itu. ya Magot ya. Kalau bilatung rada herang. Rada herang itu. Nah, magot itu kan lahir dari telur BSF ya, lalat hitam. Nah, lalat hitam. Dan lalat hitam itu bisa hinggap ke daerah hasem-hasem. Ya, sanes ibu hasem. Ibu ngarasem tentunya. Biasa. Jadi cara mancingnya memang ada beberapa. Kalau cara mancing magot itu pertama dedak, puut, ya terus pasihan roiko bu, atau masako, berasa sapi, berasa ayam, bebas. Oh, itu halawa ya. Kado lah, kado nah Maggi gitu. Maggie deh masih Maksudnya ya milih ada misalkan. Jadi memang ini apa kado. Kemudian tambah Yakult. Yakult mah sebotol aja. Mesan mah kan 5. Dulu yang kitchen iya tuh. Kitchen iya berasa saya kelapa muda kamu kelapa muda, yuk mau beda dikit ngobrol, mau beda lagi gitu, itu mau balanja ya, dia mau itu magot, jadi fermentasi dia mancing gitu ya. Nah, kalaupun misalkan itu yang mancing pengen tahu itu, kemudian kalau yang sudah jadi juga ada istilahnya telur magot. iya Dia ayam magot atau sideng, jadi magot itu umurnya kan selama 1 bulan, di mana dia sudah akan menjadi lalat, dia migrasi dari kering ke basah. Jadi pemain biopori so anu keluar hidung jika bilatung eta magot resep bisa eta magot pemain magot garing diuap eta nang protein mun di open ya itu eta magot eta buat eta magot proses gitu 4 minggu sirkulasina gitu ya. Ya kepompong itu jadi kasgotnya dia kalau lalat kalau beli itu mahal katanya. iya ya memang kan kalau ada bebek magot bisa kan jadi pakan lele lauk yang dipeletkan ya dibubuhkan ditepungkan dipelet gitu ya. Nah dipelet jadi bobok ini pelet iya pelet ikan. Kemudian nah untuk nyamuk magot tadi lalat hitam dia kawinnya tiap jam 9 siang dia kawin, setelah kawin gugur bibitnya kemudian bertelur. Nah gitu jadi tiap gugur bertelur langsung jadi proses itu siklus sirkulasi. Dan sekarang di kelurahan gua pemi di kelurahan sekarang tuh sedang magotisasi sekelurahan ada 9 paket magotisasi karena program daur sampah dari Bandung Raya Kota Bandung dari bantuan provinsi ada itu sedang magotisasi sekarang Kang Empos
kayak ketua DPR, pemilihan kelurahan, nah saya nyinggung itu magotisasi. Kemarin sedang padat karya 4 orang per kelurahan untuk TFT tentang magot. Nah itu proses magot. Pemimol, nah untuk mall beda lagi. Untuk mall itu mikroorganisme lokal. Iya. Lokal, cara buatnya dari sisa buah-buahan, Cuma cairan ya. cairan. Nah, mall. Jadi untuk mempercepat pembusukan itu bisa dimasukkan ke dalam loseda. Bukan biopri, loseda itu buat komposter bag gitu ya. Itu untuk mall. Jadi open window pakai mall. Dibuatnya seri buah-buahan. Seri buah di mana? Cangkang-cangkang. Habis ngindo kan itu pasar induk. Pakai dari seda karena angkot ngindo. Jadi kan banyak satu kotak baru kayaknya di rad sadayana gitu. Jadi buah-buahan tambah air kelapa, leres air kelapa, tapi bukan air kelapa dawagan, mahal. Air kelapa yang parut. Bekas itu. Ya, parut. Jadi kalau di pasar di Junggurung simpen jerigen, Pak, nyebut saya kelapa itu 25.000, saya jadikan badak deh. 25.000. Abah jadi kayak kelapa, kemudian air beras. Cucian beras. Cucian beras yang pertama. Ya, air beras pertama, terus gula berem. Gula itu buat mau difermentasi selama 2 pekan. 2 pekan itu buat prosesnya. Jadi untuk tanaman 1:10. Nah, 1:10. Nah, abdi isi produksi di era cuma tadi ngadadak. Ya sekian ke apayun lah ya waktu biasanya. Bau apa itu? Ya, Udah fermentasi bau nggak? fermentasi hasem. Pang fermentasi tadi. Sengit kan? Sengit, Hasil jadi- sengit. Ya, bisa cuci tangan ya apa gitu. Kalau enyim tuh bisa pakai parfum khusus ya. Kalau buah-buahan segar itu pakai parfum. Karena buah-buah buluk. Memang dari mau, tapi buah-buah segar itu bisa pakai parfum. Sama fermentasi tadi itu mungkin proses dia. Ya, Bapak menambahkan, Mangga. saya sukses ya di Paris Andapas Kajari. Oh, Lalu itu bagus ya. security, Hmm. dia bisa mengolah sampah yang tadinya harus bayar ke daerah Retribusi ya? itu 60 juta. Oh, Tapi dengan beternak margot itu jadi pembayaran sampah mall itu hanya 4 sampai 6 juta karena ternak margot iya, kan. sisa itu makannya dari sisa-sisa restoran, Ya, jadi salah nggak dibuang dia jaka, iya. dipakai oleh margot. Tuh menu restoran teh mah got Orang di resepun. Bandung di mana aja gitu. Apa no? Maksudnya misalkan mengeluarkannya di mana penjualan kayak gitu di mana? Itu ada komunitas Magot kan Bu. Kami bila ada komunitas di grupnya, bahkan di web setelah Caca organisasi Caca ya. Caca Kumasin. Karena dulu mengajukan pada saat di RW program DAU dan alokasi umum, RW lainnya mengajukan jalan, lampu, mengajukan mesin. Nah, jadi mesin Caca itu organik di Caca namanya bubur sampah. Iya. Dia diburu kata ku Magot teh abdikeun karena organiknya sudah dicacah itu cepat dirampus sama Magot. Gitu ya. Di gedungnya hasil neleg udah bubur. Gitu. Emang bagus macam di Cacagan tuh. Kecagon. Sip. Itu organik ku. Ya. Ya, alhamdulillah. Yang lain adalah Terus Mbak Ini ya dia dibagikan. kalau yang sudah perlu mengelola sampah, saya juga siap jadi pendampingan kelola sampah. Karena kan kami edukasi mah kabaya onyok gitu. Pas praktek nah bau. Jadi kieu akhirnya insyaallah saya pendampingan baginya 1 orang 3. Kita campak orang 3. 3. satu orang yang Buat nanti diberikan Sesuai nomor sih waktu 3. Nomor 3 betul. ya. Ada tugas. Ya, baik ya. Ada lagi Pak Agus ada yang mau sampaikan? Go. Cekap. Cekapnya ambillah ya. Kalau mau mengundang berarti. Nah, jadi Nomor HP. Aya ada berapa Bu di nah, ada di kartu nama ya. Nah, jadi ya mungkin ibu masing punya pilihan, tapi kan mungkin bisa jadi tawarkan ke suami gitu ya. Atau yang mungkin kepada jadi pertimbangan ataupun yang mungkin dulu mah karena apa sekarang dengan bertemu bisa aja kan itu berubah ya ketika ternyata bisa luar biasa ternyata gitu ya. Iya. Jadi tadi kan kita beberapa video tuh ada kesamaan. Nah, jadi yang tunjuk yang dicalonkan oleh partai ini tadi yang punya karya sebelumnya gitu ya. Jadi kita itu ya mungkin memang menyimpulkannya atau saya mungkin Pak Agus SMA baru ya jadi ada gitu ya. Jadi yang terbaik itu ketika dia punya karya. Jadi misalkan apapun dia sebelum menjadi sesuatu dia punya karya. Nanti ketika dia anekan gitunya Pak Agusnya. Tadi kan udah karyanya meskipun belum terpilih jadi ini tapi punya karyanya. Itu aja di masyarakat. Gitu. Karena dengan terpilihnya jadi di DPRD
kota gitu ya. Nah, ini jadi meluas lagi ya, jadi program ini bisa tadi Meluas. dipakai lah gitu pola yang mungkin sempat dilakukan tingkat RW gitu ya, ketika di ketua RW. Nah, jadi ketika ini meluas lagi seperti tadi beberapa orang yang mungkin sudah punya karya tapi dengan bergabung atau ya ketika misalkan menjabat itu ternyata kebaikannya bisa lebih meluas lagi, katanya seperti itu. Ya, syukran jazakumullah khairan ya pada Pak Gus yang sudah menyempatkan hadir ya bersama kita, juga para ibu ya yang masa luar biasanya yang mungkin sela-sela kesibukan, ada yang mungkin pulang kerja langsung ke sini. Ya, itu juga doakan teman-teman kita yang tadi ya izin mendadak karena ada kesibukan, ya mudahan soalnya ini berkala ya, jadi berkalanya bergelombang kan, ada 76 saksi karena tempatnya terbatas, jadi kita per 10 gitu dan ya per 10 ini udah gelombang ketiga. Gitu ya, mungkin salah Sabtu dan Ahad ada gelombang berikutnya, mungkin kita juga akan silaturahmi dengan caleg yang lain lah gitu ya, untuk lebih ini lagi ya. Nanti ada tugas yang tadi saksi kita ya, sebelum ada tugas nanti di TPS, tapi juga kan kita lebih enak ketika kita di TPS itu ternyata PKS itu menang ya, kan gitu. Jadi dari sekarang kita cobalah silaturahim dengan tetangga kita yang biasanya ngobrol apa gitu. Nah, sekarang mah sisipin ya ngobrol yang, Bu udah punya pilihan belum? Nah gitu ya. Sementara itu aja dulu, Bu udah punya pilihan, oh kok belum, ajakin untuk PKS gitu ya. Kalau udah PKS tanya ya udah punya nanti, calonnya siapa, nanti saya akan diundang ya ketika para ibu yang punya tadi ya minimal 2 orang merekomendasikan ya tetangga, tapi di luar saksinya gitu, nyatain ini bahwa iya bisa nah jadi ya Udah katanya semua. udah semua ya. Jadi kalau misalkan bisa lebih bagus, oh dia udah tahu ini siapa, cari yang belum punya kecengan gitunya. Yang udah punya kecengan ya jangan diganggu, biarkan kayak bising berpindah ke lain hati gitu ya. Dah ya, jangan aja yang kira-kira belum punya, tulis nanti namanya, nanti setorkan, kita akan undang, mungkin akan pertemuan selanjutnya Pak Agus tong sampai Pundung gitu, kadeta kieu kan gitu ya. Ya mudah-mudahan kita akan ketemu ya, mungkin lah insyaallah ada agenda rutin buat para saksi lah untuk menjaga juga ya silaturahim kita gitu, untuk menguatkan. Baik, ada yang tanyakan? Cukup? Masih ada pertemuan lagi mungkin ya? Ya, insya Allah ada pertemuan kembali lah gitu. Jadi kalau pertanyaan sekarang aja ya tulis lah gitu. Nanti ketika ketemu dicurahkan, gitu ya. Atau di grup juga bisa. Di grup ini ramai. Ya, gitu ya. Ya mungkin karena waktu juga ya, dan biar terlalu bergrip di jalan ya. Mohon maaf dari kami ya bila pelayanan kurang memuaskan gitu ya. Juga apa yang disampaikan mungkin yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, kita tutup pertemuannya dengan baca hamdalah, istighfar dan doa majelis ya. Alhamdulillah alamin, astagfirullahaladzim, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mangga, foto di mana? Iya, di mana? Di luar itu atau mau? Di luar, Di sini, di luar. berdiri gitu.